kita ini sibuk dengan KPK, sibuk dengan TWK, ya kan? Tes wawasan kebangsaan. Padahal yang ngetes itu dites nggak lulus. Ya. Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, konten ini berisi narasi yang bertujuan untuk materi pendidikan ilmu pengetahuan tentang Pancasila dan strategi ilmu tata dan cara bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya untuk membangkitkan kembali semangat generasi muda supaya faham ideologi Pancasila dan budaya sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Budayakan menonton konten reaksi Nusantara sampai selesai supaya Anda benar-benar faham. Kritik dan saran atau masukan Anda silahkan Anda tulis di kolom komentar yang telah tersedia. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Oke lah, praise the Lord, haleluya. Haleluya. Buat kita semua, damai sejahtera tanpa batas. Buat anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini. Baiklah, saya memang agak terlambat tadi, ada kurang enak di perut, ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang saya sudah bisa Zoom. Kita ini sibuk dengan KPK, sibuk dengan TWK, ya kan? Tes wawasan kebangsaan. Padahal yang ngetes itu dites nggak lulus. Ya, saya kan udah bilang dulu, saya juga kaget dulu waktu Taruna, ya, ada 200 lebih yang dites, semuanya cuma 3 orang aja nggak akhir. Untunglah saya nggak akhir. Kalau saya akhir, itu anak teman-teman saya ngapain tuh itu ngomong Pancasila kan gitu. Jadi kurang lebih 3 orang kalau nggak salah akhir, yang nggak akhir. Tapi baiklah, kita lupa bahwa besok itu udah 76 tahun Pancasila. Ya udah 76 tahun Pancasila. Ya. Tapi kita sibuk dengan apa? Tes wawasan kebangsaan. Dari awal waktu saya ribut dulu masalah tes wawasan kebangsaan, ini paradigma baru. Sehingga terjadi konflik kan? Konflik sekarang. Benturan. Kenapa? Saya kan nggak tahu juga tesnya itu seperti apa. Yang ngetes itu siapa? Bahan tesnya itu seperti apa dibuat? Ya masalah wawasan kebangsaan ini nanti kalau dites malah yang membuat soalnya juga nggak lulus, ya kan? Nah sekarang untuk kegunaannya seperti apa? Ya kalau orang tidak lulus masalah wawasan kebangsaan, ya kan sudah saya bilang diberdayakan. Karena kalau tes mendadak begitu, saya yakin ya hampir semua itu anggota DPR juga nggak lulus, ya eksekutif, yudikatif, legislatif itu pada nggak lulus. Karena pikirannya bukan di Pancasila. Pancasila itu cuma hafalan sih. Bukan dipedomani dan dihayati. Oke lah, saya malam hari ini mengambil judul ya 76 tahun. Pak Paul, saya tolong izinkan Pak Paul, saya dari sini aja, saya WhatsApp dari sini. Oh bisa, sebentar. Okay. Mau masuk satu lagi atau pakai ini yang sama ya? Saya jadi co-host ya, silakan. Ya, oke. Jadi bisa langsung operasikan presentasinya, PowerPoint-nya. Ya. Oke, Pak Paul. Siap. Oke. Yang mana tuh nggak ada tayangan? Kok bisa di sini saya bilang. Oke lah, baik Pak Paul ya. Jadi lihat judulnya nggak? Ya, bagus. Oke, besok itu 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Ya kan? Tapi kita sibuk, ya anggota KPK nggak mau dilantik lah, ya. Dan ada konflik lagi nih, ada istilahnya, ya konspirasi lah, ya kan, kolusi, nepotisme. Kita lupa besok itu 76 tahun loh Pancasila. Jubilinya aja dilupakan kemarin 75 tahun. Kan ini masih 75 tahun lah. Besok persis 76 tahun kan. Tapi hari lahirnya, kalau hari akte kelahirannya sih nanti tanggal 18 Agustus kan. Kalau sekarang kan hari lahirnya 1 Juni 1945 sudah disepakati. Nah di sini saya mengambil alih ya Pancasila, penghayatan dan pengamalan nilai-nilainya belum diimplementasikan ya secara murni dan konsekuen dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di negara kesatuan Republik Indonesia
untuk menghadapi segala bentuk ancaman, ya, gangguan, hambatan dan tantangan era globalisasi. Inilah era globalisasi ini membuat kita ini sudah semakin tidak jelas, ya. Semakin tidak jelas karena apa? Karena memang tidak pernah dipedomani, tidak pernah dihayati. Bagaimana kita menghayati nilai-nilai, ya, nilai-nilai Pancasila. Kemarin saya diminta sebagai narasumber di pelantikan organisasi kemasyarakatan Badan Pembina Besar Ikatan Keluarga Besar Goa, ya, Sulawesi Selatan, tentang Pancasila. Saya sampaikan sekarang bahwa di situ diminta ancaman global. Apa sih ancaman global sekarang? Banyak sekali ancaman global sekarang. Setelah era globalisasi ini, ya, pertama yang terjadi itu apa? Ketidakpercayaan lagi kepada pemerintah yang memiliki otoritas. Lihat saja sekarang, hampir di seluruh belahan dunia loh. Hampir di seluruh belahan dunia. Rakyatnya sudah tidak percaya lagi. Ya, tidak percaya kepada sang pemimpin atau kepemimpinan yang berkuasa, yang diberi mandat oleh rakyat. Ya, itu. Yang kedua, sekarang terjadi apa? Pembunuhan budaya nasional. Ya, banyak sekali lah yang menjadi ancaman atau tantangan ketika era globalisasi ini melanda seperti tsunami. Ya, masih ada lagi budaya budaya massal yang sedikit salah sudah diancam, penggal. Jadi budaya kekerasan itu semakin muncul, dan celakanya kita ngomong toleransi, tetapi tidak toleransi, intoleransi. Ini terlalu banyak ya masalah yang kita hadapi saat ini. Tetapi kembali lagi, kemarin yang paling berbahaya adalah konflik paradigma dan konflik terminologi. Nah muncul paradigma baru sekarang ini, tiba-tiba ya muncul paradigma yang mengharuskan orang masuk ASN alih status harus melalui tes wawasan kebangsaan. Nah ini ada konflik lagi. Konflik apa? Kita memerlukan tes wawasan kebangsaan, iya. Tetapi kita lebih memerlukan kompetensi dong harusnya. Ya, kalau tes wawasan kebangsaan itu karakter, oke. Tetapi kan apakah semua anak bangsa ini sudah punya karakter yang kita katakan Pancasila itu? Justru di akhir zaman ini malah kita sekarang konflik antara mereka yang berideologi Pancasila dan mereka yang berideologi khilafah. Nah, yang begini-begini ini harusnya menjadi perhatian semua anak bangsa lah ya. Saya sudah membuat judul buku, ya nanti kita tayangkan juga. Judul bukunya apa? Satu-satunya ideologi Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Dan ya, amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu-satunya konstitusi berbangsa dan bernegara. Bukan yang lain. Nah ini, bukan yang lain itu kita sudah tahu lah. Nah, kalau kita memang tadi terkait dengan masalah tes wawasan kebangsaan, paham nggak apa itu tes, wawasan kebangsaan? Saya kira dari 250 juta lah katakan ya. Nah sekarang sudah semakin berkurang ini, nyawa sudah diambilin. Ya katakanlah 250 juta. Siapa yang paham wawasan kebangsaan secara murni dan konsekuen? Nanti kita lihat ya. Kalau perlu kita bikin bahan tesnya ya, yang semua harus diketahui oleh anak-anak generasi muda berikutnya. Mengapa kita memerlukan Pancasila sebagai ideologi negara? Mengapa kita harus setia tanpa akhir kepada amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga kan, amanat saja, pembukaan saja sudah diganti-ganti. Jadi kayaknya ada paradigma suka-suka yang tidak ada benchmarkingnya, tidak ada standarnya. Dari awal kan sudah saya bilang, apakah tes wawasan kebangsaan ini ada desain, ada skenario di belakangnya, kita kan dari awal kan belum tahu. Tiba-tiba kalau ada tes wawasan kebangsaan.
Saudara saya juga ada satu yang nggak lulus itu, tapi ya kita nggak ribut-ribut, diam-diam aja. Ya ada satu itu Marga Tobi nggak lulus juga itu. Ya udahlah, biarkan aja. Tapi ngapain kita ribut-ribut? Ya kan nggak pun di situ kita nggak jadi anggota nggak jadi anggota KPK juga kita nggak, bukan berarti kita nggak makan kok atau kita mati. Ya kan, bukan harus melalui KPK juga kita mengawasi kegiatan kegiatan korupsinya para koruptor. Ya, oke lah. Saya tadi mencoba. Waduh, besok 1 Juni ya. Ini pas malam Senin giliran saya. Makanya tadi pagi saya dengan tim saya kerja, tolong buatkanlah 76 tahun Pancasila. Kok sampai saat ini implementasi kenapa belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen dari sejak kita merdeka sampai hari ini. Nah, sekarang persoalan di KPK itu persoalan implementasi Pancasila atau persoalan implementasi kepentingan kelompok. Ini yang perlu menjadi pertanyaan kita. Tapi membuat suatu paradigma harusnya tidak boleh tiba-tiba. Ya harus dipersiapkan sejauh mungkin lah. Makanya kan kemarin sudah saya katakan, tadi Pak Dio Tambunan sudah mengutak-utik. Ya kan kita sudah katakan kemarin. Ada 10 paradigma. Ya, dasar cita paradigma nasional. Sejak kebangkitan nasional, kita sadar bahwa kita ini ada suatu bangsa yang punya identitas nasional, tapi sekarang kan coba diobok-obok, diganti dengan kebangkitan khilafah, karena ada transnasional ideologi itu. Nah, kemudian diikuti oleh Sumpah Pemuda, ya, Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan Indonesia. Kemudian dengan adanya satu Sumpah Pemuda itu memotivasi siapa? Semangat para pejuang kemerdekaan, para perintis kemerdekaan yang pada saat itu lebih baik mati dengan debu daripada dijajah dengan damai. Kan itu dulu ada semangat itu. Lebih baik mati dengan debu kemerdekaan. Ya kan? Nah, semangat itu masih ada enggak? Saya curiga. Saya khawatir, jangan-jangan sudah luntur, bahkan sudah tergerus. Ya kita lihat aja lah sejak reformasi ini. Nilai-nilai ya yang ada di dalam Pancasila itu sudah tergerus. Bahkan kenapa? Karena munculnya kerawanan kritis. Ya. Nah, coba lihat. Kita dulu para founding fathers ya dan mothers kita itu sudah sepakat bahwa Pancasila itu adalah ideologi. Kemarin saya sempat diskusi juga sama dosen yang katanya ahli ideologi. Saya tanya, ide itu apa? Logi itu apa? Loh, ide itu kan dari pikiran kita, pikiran para founding fathers. Dia mempunyai ide. Ya, ide itu diwujudkan dalam kata-kata. Samalah yang tertulis di Yohanes 1 itu. Ya, in the beginning the word, ya kan? Jadi yang begini-begini ini nggak dipahami. Logi itu apa? Itu dari logos, harus dihayati, kemudian harus diekspresikan, dilakukan. Nah yang begini-begini kan tidak paham. Katanya lagi Pancasila itu filsafat, Weltan Sancung katanya kan, Groundsla. Tapi bagaimana mengimplementasikan yang katanya itu filsafat atau Groundsla, Weltan Sancung itu sebagai dasar negara? Nah, muncul lagi katanya Pancasila itu alat perekat, alat pemersatu. Ya, kemudian satu lagi yang belum, yang terutama dan yang terpenting. Ya, apa itu? Harus dijadikan semua ide, semua kata-kata, semua semangat yang ada di situ harus dijadikan apa? Pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia. Nah, makanya di buku kita nanti, satu ini yang belum pernah disebut-sebut. Kalau yang lain itu yang di atas tadi semuanya udah disebut-sebut. Tetapi sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia, itu belum pernah ditulis pun dan disebut. Apalagi dilakukan. Kenapa? Nah, yang menjadi permasalahan apa? Kita akan menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, ya, hambatan dan gangguan. Biasanya disingkat itu
orang itu AGHT, ya, ancaman, hambatan, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sudah ngerti nggak ancaman itu apa saja sebenarnya? Hambatan itu apa saja? Gangguan itu apa saja? Tantangan itu apa saja? Saya tidak kupas, karena nanti akan kita kupas pada periode berikutnya lah ya. Tetapi itu satu, kenapa? Kita punya kelemahan. Bangsa ini harus punya yang namanya pusat kekuatan, yang kalau bahasa strategiknya center of gravity, strategic center of gravity. Nah, operasional center of gravity, ya, kearifan lokal. Jadi saya katakan kemarin saya di suku Bugis, suku bangsa Bugis itu punya pusat kekuatan sendiri. Suku bangsa Jawa punya pusat kekuatan sendiri. Suku bangsa Batak punya pusat kekuatan sendiri. Bagaimana pusat kekuatan ini diwujudkan menjadi satu pusat kekuatan strategik yang namanya apa? Semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan. Nah, ini kalau sudah karap-arapan, gimana negara ini? Nah, sekarang kemarin kita udah kupas ya. Kasus apa? Israel Palestina. Ya, karena tidak mengambil keputusannya tidak berdasarkan benchmarking yang kita miliki, ya, baik itu sebagai dasar negara, baik the way of life bangsa ini, akhirnya apa? Sekarang bangsa ini terpecah nggak? Semangatnya udah terpecah. Ini yang paling bahaya. Udahlah. Kalau saya mau katakan mindset dengan semangatnya terpecah, udah parah. Itu kemarin kita dengar apa? Di Papua itu menari-nari, mengibarkan bendera Israel. Nah, sementara di bagian lain mengibarkan juga bendera apa? Bendera Palestina. Loh, sekarang pertanyaan, tahu nggak bangsa ini? Tahu nggak anak bangsa? Apa makna bendera? Apa makna bendera? Nah, ini kita coba, ini harus tahu ya. Jangan nanti sampai kita nggak tahu. Mengapa ketika bendera dibakar, itu maknanya luar biasa. Nah, dulu kalau kerajaan bertempur dengan kerajaan, pasti kerajaan itu, rajanya itu, di samping rajanya itu ada yang, di samping panglimanya itu selalu membawa bendera. Nah, ketika benderanya sudah direbut, otomatis kalah. Tapi ketika benderanya belum direbut, dia terjun sampai ke laut, itu belum kalah. Nah, ini masalah bendera-bendera ini gawat ini. Ya, tahu-tahu bendera merah putih dikibarkan pula di Palestina sana, sama berdampingan sama bendera Palestina. Ini paham nggak anak bangsa? Itu wawasan kebangsaan juga. Jangan dikira itu tidak wawasan kebangsaan. Ya, kenapa bendera merah putih itu harus dinaikkan pada saat setiap tanggal berapa? Kemudian setengah tiang kalau ada kalau ada pahlawan yang harus dihormati. Itu maknanya luar biasa. Tapi anak-anak mengerti nggak? Nah, itu salah satu wawasan kebangsaan yang tidak dipahami. Nah, kelakuan kita aja yang hebat-hebat itu belum paham wawasan kebangsaan, terus bagaimana generasi berikutnya? Ini yang perlu diketahui ya, karena kita akan menghadapi, kita punya kelemahan, tapi saya dulu pernah dimarahin gara-gara saya buka seminar tentang ini. Dr. Toping, Anda membuka kelemahan kita dong. Anda membuka pusat kekuatan kita. Loh, saya bilang, kita sendiri nggak tahu di mana pusat kekuatan kita. Sementara lawan tahu nggak? Oh, lawan tahu. Oh, ini kekuatan bangsa Indonesia. Oh, ini kelemahan bangsa Indonesia. Mari kita hancurkan bangsa Indonesia lewat kelemahannya. Nggak perlu dikirim bom kemarin sama peluru kendali. Kita udah hancur sendiri. Lihat aja. Nanti kan semuanya akan menjadi fakta kan, apa yang kita peranggapkan hari ini. Nah, ini terkait dengan Pancasila ya. Jadi kita bilang ini the way of life, apa segala macam, tapi pelaksanaannya enggak. Jadi beginilah, Pancasila ini sebagai pusat kekuatan bangsa Indonesia untuk menghadapi segala bentuk ancaman ini di era globalisasi. Hal ini dikarenakan apa? Bangsa Indonesia, ya, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia masih memiliki kerawanan kritis yang kalau di dalam bahasa strategi disebut critical requirement. Nanti kita kupas critical requirement itu apa, kerawanan kritis itu apa. Kita masih memiliki kerawanan kritis, banyak sekali kerawanan kritis bangsa dan negara ini. Kalau kita bilang, apakah negara kesatuan Republik ini sudah punah?
seperti Australia, seperti Filipina, Papua Nugini yang kecil itu sudah final dia. Malaysia, Singapura sudah final, kita udah final belum? Kalau sudah final nggak bergejolak di dalam, justru kita bergejolak di dalam ini, konflik internal ini lebih luar biasa saya lihat dibandingkan serangan dari luar. Justru konflik di dalam bakal mengundang apa? Pasukan dari luar masuk ke Indonesia dengan alasan apa? Melindungi bangsanya, melindungi warga negaranya. Jadi melindungi juga orang-orang yang mau suaka. Yang begini-begini kan nggak dipikirkan, cobalah. Jadi kalau invasion, sekarang ini kalau invasion itu kan harus ada pernyataan perang kedua belah pihak negara. Ya, kedua negara dan setuju PBB. Yang begini-begini kan sudah diatur dalam hukum perang. Nah, tapi sekarang gara-gara konflik di dalam, kita mengundang apa? Dari luar. Lebih berbahaya lagi. Ya, nggak tahu kita nanti nih 2000 kemudian kita kembalikan. Tapi selama dia di Medan, ya walaupun ada PBB yang menanggung, tetapi awal-awalnya itu baru manusianya, belum akibat perang nuklirnya. Siapa yang bisa nuklir? Kalau dia terjadi perang nuklir, terus kita bagaimana? Sudah siapkah kita? Makanya waktu itu saya menyarankan di dalam tulisan saya, perlu segera dibentuk komando gabungan. Minimal 2, timur dan barat. Tapi akhirnya kemarin Panglima TNI sudah memutuskan 3 komando gabungan wilayah pertahanan bagus. Tetapi mereka ini belum siap, belum siaga. Jangankan bagaimana pasukannya disiapkan, doktrinnya aja belum siap. Kemudian pasukannya sekarang, apakah sudah menyatu itu darat, laut, udara? Nah tadi saya bilang, kemampuan dan kekuatan kita masih memiliki masih perlu dioptimalkan. Nah, sekarang yang ketiga, jadi tadi ada kerawanan kritis, ada kemampuan kritis, sekarang ada kebutuhan kritis. Bagaimana kemampuan yang tadi bisa dioptimalkan, tapi kan memerlukan kebutuhan, supaya bisa mengeliminir kerawanan-kerawanan, ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Yang menjadi masalah sekarang adalah kebutuhan kritis kita itu apa? Makanya kemarin sudah saya sampaikan, tapi pencerahan dan pengkayaannya, sharingnya itu belum selesai. Kita sekarang ini membutuhkan apa? Kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan, yang mampu apa? Mampu menjabarkan apa? Yaitu tadi dasar cita nasional, paradigma nasional, mulai dari kebangkitan nasional sampai kepentingan nasional. Nah ini kalau dites nanti kita buka satu persatu ya. Apa sudah benar kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu? Nanti kita buka lah. Kita ini sekarang ini eranya ini sebelum 2024. Makanya kita kerja keras ya. Saya ini udah nggak tidur-tidur nih Pak Paul. Ini yang di samping saya tanya aja lah sampai jengkel juga sama saya ini. Baiklah, ini ya menjadi masalah. Jadi kita ini masalahnya apa? Nation dan karakter building itu belum terbangun. Masih ego sektoral, ego kesukuan. Apalagi di era globalisasi ini. Timbul pertanyaan itu, siapa kita, siapa yang bukan kita? Who are we? Who are not we? Kalau ada PR sekarang ini, jangan saya lah, dia yang lebih hebat, dia yang bikin PR itu. Tapi begitu ada RP-nya, waduh, kok saya nggak ada? Saya dikemanakan, kok saya dicuekin? Nah ini tadi, persoalan di negara ini, persoalannya bukan merebut PR, tapi merebut RP. Ya itulah yang menjadi masalah kita. Oke lanjut, nah ini. Coba cek. Ya, bayangkan itu ada berapa kekuatan dan kemampuan nasional yang harus dioptimalkan. Ya, di situ ada kekuatan dan kemampuan diplomasi. Hati-hati, perang itu bisa diselesaikan tanpa harus tumpah darah kalau diplomasi kita hebat. Tapi untuk kita melakukan diplomasi, nggak bisa kita melaksanakan diplomasi hanya ngomong-ngomong doang. Loh, Cina bisa berdiplomasi apa? Karena ada gun diplomasi. Diplomasi militernya. Jadi diplomasi itu bukan hanya kebijakan politik luar negeri. Tidak. Tidak didampingi sama gunboat diplomasi. No way. Apapun yang kita sampaikan lemah, diketawain. Dia bilang apa? Bye-bye.
Bye-bye Menlu, kan begitu. Nah sekarang, kemampuan, kekuatan dan kemampuan intelijen kita. Kita kecolongan terus kok. Kenapa? Why? Ini yang harus kita tanya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan, kekuatan dan kemampuan apa? Informasi. Di samping intelijen, informasi juga. Karena kalau intelijen, itu memang dari satuan-satuan intelijen. Tapi kalau informasi, bisa dari siapa saja. Hanya nanti diolah. Diolah, ya, supaya kita menemukan apa? Kebenarannya, diyakini kebenarannya dari sumber yang benar. Nah sekarang lihat, di Palestina sana sama Israel. Udah nggak karuan-karuan informasi yang kita terima. Ya, makanya jangan heran. Di sini terjadilah konflik juga. Konflik paradigma tentang apa? Informasi. Ada yang bilang satu hoak, satu bilang tidak hoak. Mana yang benar? Rakyat sekarang udah jadi bingung gara-gara medsos. Nah, kemampuan, kekuatan dan kemampuan apa? Pertahanan keamanan, militer, dan institusi negara lainnya. Karena kita, sistem keamanan kita itu katanya pertahanan keamanan rakyat semesta, ya berarti rakyat harus ikut, instansi lainnya juga harus ikut, bukan tugasnya tentara saja. Nah, yang begini-begini kan sudah nggak ini dijabarkan? Sudahkah dibangun? Nah, katanya ketahanan nasional, punya keuletan, punya ketangguhan. Kita sudah masih ulet nggak bangsa ini? Seperti kata Pak Dio Tambunan tadi, masih punya nggak semangat juang nilai-nilai 45? Bukunya aja udah nggak nggak pernah dipamerkan, tapi nanti di dalam buku ini kita buat. Saya akan tulis di perpustakaan aja, kalau dicari itu udah nggak ada. Saya udah pernah ke Sesko TNI cari, waduh nggak ketemu. Ya nggak ketemu, nggak tahu kenapa nggak ketemu. Saya punya satu dulu, tapi udah dimakan rayap. Maaf aja lah, tapi sudah saya masukkan ke doktrin. Nah ini banyak sekali, udah kekuatan dan kemampuan apa? Ideologi kita. Kita harus punya ide bagaimana kita, ya bangsa ini tidak ketergantungan. Senjata beli. Kapan kita bisa mandiri? Semua masih belajar dari teknologi luar negeri. Ya. Dan nanti kita sampaikanlah apa sih persyaratan kalau kita mau membeli suatu senjata, atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi kalau kita mau mengadakan suatu senjata. Ya nanti kita kupas lah kalau ada yang mau bertanya. Kemudian juga ada kekuatan dan kemampuan apa? Politik, ekonomi, sosial budaya. Ya, kemudian satu lagi yang lupa, legal. Ya hukum. Itu juga harus punya kekuatan dan kemampuan. Contoh, kalau orang masuk ke Indonesia, ya apa? Bukan orang lah. Orang maupun katakan orang asing ataupun pasukan asing masuk ke Indonesia. Di mana kekuatan hukum kita? Ya, dulu pernah kejadian kan di Bawean. Kapal induknya Amerika melintas, pesawatnya terbang di atas kapal induknya. Rame-rame kita ribut kan. Terus apa alasan mereka? Loh, kami kan sudah ada security clearance. Nah, yang begini-begini nggak dipahami. Dia bilang apa? Kami sudah diplomatic clearance, saya punya security clearance bahwa kami sudah lewat di sini. Nah, dia tidak punya kedaulatan, tapi dia punya hak berdaulat melewati UNCLOS kan. Nah, yang begini-begini itu kekuatan legal juga harus apa? Belum lagi kekuatan finansial. Ya. Nah, ini merupakan kebutuhan kritis yang namanya critical requirement. Kalau kita negara ini mau tetap tegak. Kalau tidak, sudahlah. Katanya saja merdeka, tapi tidak berdaulat. Kenapa? Karena semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan itu semakin hari semakin tergerus. Kenapa visi nasional, cita-cita nasional yang tertulis di alinea kedua, ya, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bukan berdaulat dulu, bukan makmur dulu, baru adil. Nah, yang begini-begini dipahami nggak? Jangan-jangan yang ngetes wawasan kebangsaan juga nggak ngerti itu, bahwa itu visi nasional. Apalagi kalau masuk dalam, apa itu visi? Makin nggak ngerti dia. Apa itu sudut pandang? Coba kalau kita melihat ya, wawasan kita, kalau melihat peta Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke yang sekota itu aja, sempit nggak? Coba buka yang lebar. Bayangkan Indonesia itu dari segala arah bisa diserang. Ya, pertanyaannya, udah siap nggak? Kodam-kodam itu, udah siap nggak komando gabungan itu? Kalau udah siap,
Itu ada nyata bukti kesiapannya. Dicek lewat apa? Lewat latihan. Nah, habis latihan kan ada filosofi di militer itu ya. Ya. Tugas pokok diuji lewat latihan. Apa yang menjadi tugas itu yang dilatih. Apa yang dilatih itu yang diuji. Nah, setelah diuji dia apa? Dia evaluasi. Sudah siapkah kita menghadapi serangan dari udara? Sudah siapkah kita menghadapi serangan dari laut? Sudah siapkah kita menghadapi serangan dari darat? Namanya gabungan. Bahkan sekarang, kalau seperti di Amerika, di China, mungkin di India juga ya, Rusia. Mereka juga bukan hanya matranya, bukan matra darat, matra laut, matra udara. Sudah sampai ke space. Ruang angkasa. Makanya sekarang pasukan mereka itu sudah ada pasukan ruang angkasa. Kita belum sampai, di darat aja masih kacau, di laut masih kacau, di udara pun masih kacau. Nah ini bagaimana konsepnya? Itulah konsep ketahanan nasional. Yang namanya ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi apa? Berisi keulatan, ketangguhan. Kita harus ulet, kita harus tangguh. Dalam hal apa? Mengembangkan. Kemampuan mengembangkan apa? Kalau kita ulet, kita tangguh, kita memiliki kemampuan mengembangkan apa? Kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan nasional. Nah, kita ini sekarang ulet tangguh ngumpulin duit ala untuk negara lain. Kan lucu. Memang bangsa ini, ya itu tadi. Udah terbukti kok. Ya kan? Udah terbukti. Saya kemarin nyampaikan bagaimana suku-suku bangsa itu membangun pusat kekuatannya. Ya, berdasarkan kearifan lokal, berdasarkan pengalaman mereka, bagaimana mereka menjadi suku bangsa yang kuat. Itu nanti menjadi apa? Kalau diakumulasi, itulah semangat persatuan-kesatuan keindonesiaan. Ya, orang Aceh beda, orang Batak beda, orang Padang beda, orang Irian beda, Maluku beda. Tapi mereka punya pusat kekuatan sukunya. Ya. Ini yang harus dihimpun, dijadikan satu. Itulah yang menjadi karakter kita. Oke lah ya. Sekarang kita masuk ke ini. Karena nanti bicara pusat kekuatan nggak ngerti lagi. Sebentar Pak Jenderal, supaya jangan kepanjangan. Materinya berat soalnya. Ini lebih berat dari yang kemarin. Sebentar. Mending kita sebaiknya sekarang untuk tanya jawab dulu Pak Jenderal. Jadi Pancasila itu harus dijadikan nilai-nilainya ya. Nilai-nilainya harus dijadikan apa? Sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia. Dan Pak Jenderal, sebelum dilanjutkan, sampaikan ini belum pernah dibahas. Kemarin dari BPIP kaget-kaget ya saya nyampaikan di sini. Karena kemarin saya seminar ada dari BPIP, ada dari pendidikan, ya. Begitu saya sampaikan pusat kekuatan strategik, bingung dia. Mereka udah nyampaikan ideologi, way of life, waduh, ground selawel cancung. Alat pemersatu, tapi satu yang belum. Pusat kekuatan kita ada di sana. Oke lah. Nah, naikkan. Sebentar Pak Jenderal. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.